Channel Karam, Kali Aja Seram adalah sebuah channel gudangnya cerita horor, kisah nyata, dan pengalaman horor teman-teman kita. Dari Sabang sampai Merauke. Siapkan handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Ingat, jangan lupa kunci pintu dan jendela, siapa tahu mereka ada di sana. Mobil second angker. Cerita ini berawal dari adik saya yang nomor 1. Ingin punya mobil, tapi uangnya gak cukup kalau harus beli yang baru. Singkat cerita, dapatlah di postingan Facebook jual beli mobil bekas. Awalnya semua berjalan lancar, senang juga akhirnya keluarga kita punya mobil. Nah mulai nih kepanikan muncul, di mana keluarga kita mau balik nama di mobil itu. Dari pemilik pertama ke nama adik saya. Jadi pemilik pertama ternyata bukan orang yang jual mobil itu ke adik saya, alias perantara calo. Si penjual bilang bahwa dia juga dapat mobil itu udah 2 bulan dititip di showroomnya. Si pemilik showroom bilang kalau dia cuma dititipin harganya, karena si pemilik showroom bingung mobilnya belum ada yang minat. Akhirnya dia posting. Begitulah penjelasannya. Si pemilik showroom juga bilang kalau butuh apa-apa buat ganti nama dia bisa bantu, cuma ada biayanya. TP kalau mau sendiri juga bisa. Toh di berkas ada fotokopi KTP pemilik pertama dan bla. Karena biayanya saya rasa cukup mahal, akhirnya kita nyari alamat si pemilik pertama. Karena fotokopi KTP-nya juga kurang jelas. Takutnya nanti diproses ada kendala. Nyari dari desa ke desa, sampai ketemu desa yang sesuai yang tertera di KTP. Singkat cerita, nanya-nanya sama penduduk desa itu. Permisi Pak, mau tanya, kenal sama Bapak M? Alamatnya si di desa ini. Sambil menyodorkan fotokopi KTP Bapak M. Dia pemilik mobil ini. Sambil menunjukkan mobil. Dengan raut wajah bingung si bapak yang kami tanya itu. Oh iya kenal. Sambil memegang FC KTP. Bagus lagi ini mobil ya, jawab si bapak. Alhamdulillah. Ketemu juga, pikir kami. Adik, kalau boleh tahu Bapak M, rumahnya yang mana ya Pak? Si bapak, emang ini saudara Bapak M? Atau dari mana ya? Saya, oh, bukan Pak. Jadi gini, adik saya seminggu yang lalu beli mobil ini di showroom. Nah kebetulan si Bapak M, pemilik pertama mobil ini. Jadi kami mau balik nama surat mobil ini. Cuma kami gak punya Bapak M yang bisa dihubungi. Akhirnya kami coba kemari aja. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan saya kepada si bapak, akhirnya si bapak mau membantu. Si bapak, oh, ya sudah saya antar saja ke rumah Pak RT saja. Biar Pak RT yang jelasin. Saya, begitu ya Pak. Jauh gak Pak rumah Pak RT? Si bapak, lumayan. Di ujung jalan ini, malah rumah Pak RT melewati rumah Pak M. Saya, loh, kalau begitu langsung ke rumah Pak M aja, gak usah ke rumah Pak RT. Si bapak, udah saya antar ke rumah Pak RT aja. Biar dia yang jelasin. Nanti ke depannya mau bagaimana itu terserah kalian. Saya, oh, begitu ya Pak. Ya sudah. Ayo Pak bareng. Bapak duduk di depan, sebelahan dengan saya biar enak nunjukin jalannya. Si bapak, maaf. Terima kasih, kalian naik mobil saja. Biar saja jalan, nanti di depan sana ada warung. Nanti saya pinjam sepeda sama pemilik warung itu. Tanpa aba-aba si bapak langsung jalan setelah menolak pergi bareng kami. Pikir saya sudahlah, mungkin memang dia malu jika harus naik mobil. Dan beberapa meter dilewati, benar juga dia masuk ke dalam warung dan keluar dengan sepeda ontelnya.
Dengan aba-aba tangan yang mengayun ia menyuruh kami jalan lagi dan mengikutinya. Beberapa meter dilewatin si bapak menunjuk salah satu rumah. Di mana rumah itu mungkin salah satu yang paling bagus di desa itu. Bagus, luas dan bertingkat. TP si bapak terus mengayu sepedanya. Alhasil saya pun terus mengikutinya. Singkat cerita sampailah di rumah Pak RT. Si bapak, "Assalamualaikum." T. Pak RT. Keluarlah seorang lelaki dengan peci hitam dan pakaian serba hitam. RT, "Waalaikumsalam." Mang. Iya, kenapa? Si bapak, "Ini ada orang nyari Pak M. Ada kepentingan masalah surat-surat mobil." Petik terbalik timpal si bapak. RT, "Mobil Pak M. Aida masuk dulu Pak. Mas masuk dulu, kita bicara di dalam aja." Saya, "Oh ya, Pak, makasih." Singkat cerita, kami mengobrol dan menjelaskan maksud dan tujuan kami untuk bertemu Pak M. Sampai di mana Pak RT menjelaskan bahwa sesuatu sudah terjadi kepada Pak M dan keluarganya. Setelah bertemu Pak RT dan menyampaikan maksud dan tujuan kami, Pak RT menjelaskan tentang keluarga Pak M. Pak RT, jadi 1 tahun lalu Pak M dan keluarganya mengalami musibah, di mana musibah itu merenggut nyawa Pak M dan keluarganya. Rumah Pak M kebakaran. Semua hangus terbakar api. Pak M dan keluarganya gak bisa terselamatkan. Kami dan warga kampung sudah mencoba menyelamatkan keluarga Pak M. TP nasib berkata lain. Nah, kalau masalah mobil, saya melihat sendiri saat terjadinya kebakaran ada mobil Pak M itu sempat meledak sampai mengeluarkan api besar. Jadi paginya pun bukan cuma saya sepertinya yang lihat mobil itu cuma tinggal besi tua. Beberapa bulan setelah kebakaran, saya pikir mungkin saudaranya yang angkut bangkai mobil itu. TP saya kenal persis kok mobil Pak M. Karena cuma Pak M di sini yang punya mobil. Oh ya, coba lihat surat mobil atau KTP yang dibawa masnya. Takutnya salah orang. Bukan Pak M, warga desa ini. Timpal Pak RT. Sambil menyodorkan berkas mobil itu. Saya sangat kaget dengan cerita Pak RT. Apa saya salah orang? Atau saya sudah ditipu orang? Ditipu bahwa no kerangka mobil berbeda dengan surat yang saya miliki. Setelah Pak RT mengecek semua berkas mobil, Pak RT memastikan bahwa pemilik mobil ini benar Pak M, warga desa ini. Pak RT, Mas berdua asli mana? Kalau boleh tahu showroom penjual mobil ini di mana? Soalnya surat sama KTP benar beralamat di desa ini. Ditakutkan surat ini dipakai untuk mobil lain yang tanpa surat. Atau Mas ada foto mobilnya? Saya paham betul kok mobil Pak M. Sontak si bapak menjawab, mobilnya di depan T. Dan itu mobilnya Pak M. Saya berani jamin itu mobil Pak M. Yang dulu, ucapnya si bapak, sambil geleng kepala. Pak RT, di depan. Coba saya mau lihat. Ayo Mang. Saya jadi penasaran. Si bapak, "Gate. Biar saya tunggu di sini aja. Saya puas kok liatnya." Di sini saya begitu bingung sebenarnya apa yang terjadi. Bahkan adik saya cuma terdiam. Entah apa yang ada di pikirannya kali ini. Saya pun menunjukkan mobil itu. Itu Pak yang merah. Sambil menunjukkan arah di mana mobil saya parkir. Seketika Pak RT benar kaget dan begitu shock melihat mobil itu seolah tidak terjadi apa sebelumnya. Sampai ia menolehkan muka pada si bapak yang berada di dalam rumah. "Pak RT, kok bisa?" Sambil mendekati mobil, Pak RT begitu serius mengamati mobil tersebut. "Pak RT, Mang, stiker itu dari saya. Masih nempel. Saya tempel pas mobil ini saya pinjam untuk antar rombongan umroh."
Sambil histeris Pak RT menjelaskan stiker di mobil itu. Memang ada stiker di kaca depan. TP kami lupa mencopotnya. Di sini saya begitu bingung. Apa mobil ini mobil hantu? Entahlah, saya hanya bisa melihat Pak RT yang begitu histeris melihat mobil ini. Dia menjelaskan satu persatu kondisi mobil ini. Dulu dan sekarang sama persis, dan ini adalah mobil yang dulu mobil Pak M. Lalu saya menghampiri Pak RT sambil menanyakan, "Gimana Pak? Bener ini mobil Pak M yang tinggal di sini?" "Pak RT, iya ini mobil Pak M. Saya yakin ini mobilnya. Tapi kok bisa?" "Adik, bagaimana Pak, saya cuma mau pinjam fotokopi KTP-nya saja." "Apa Pak RT punya? Mungkin ada sisa data Pak M." "Pak RT, kalian yakin mau melanjutkan? Saran saya lebih baik kembalikan ke penjual. Atau tukar dengan mobil lain." Dengan nada sedikit marah adik saya menjawab, "Adik, gak apa-apa Pak. Toh saya gak nyuri nih mobil. Saya beli pakai uang halal pula. Saya, udah gak usah panik. Bismillah aja." Sambil mengelus bahu adik saya, "Pak RT, saya hanya sedikit kaget. Mobil ini sudah terbakar habis. TP sekarang kok kayak berubah ke keadaan semula." "Ya sudahlah. Sebentar saya cari di rumah, mungkin ada sisa berkas Pak M di sini." Sambil kebingungan dan perasaan semakin panik, saya pun masuk kembali ke dalam rumah Pak RT. Terlihat juga si bapak masih dengan sebatang rokoknya. Padahal saya sudah tahu dia begitu gugup sedari tadi. "Adik, kita balikin ke showroom aja. Kalau emang datanya gak ada." "Adik, kita balikin ke showroom aja. Kalau emang datanya gak ada." Saya cuma bisa mengangguk sambil melirik ke arah mobil. Beberapa menit kemudian, Pak RT membawa map coklat bertuliskan keluarga Bapak M. Dicek data Pak M. "Pak RT, nah ini ada. Cuma gede banget dicetaknya, gak apa-apa." Saya, "Gak apa, Pak, yang penting ada. Ini juga lebih jelas dari yang punya saya." Di sela-sela pengecekan berkas, "Ini foto siapa Pak?" tanya adik. "Pak, itu foto saya sama Pak M. Coba kamu perhatikan mobil di belakang saya dan Pak M." Sambil mengerutkan wajah, si adik pun mengatakan bahwa mobil di foto itu adalah mobil yang sekarang ia miliki. Bahkan dengan beberapa boneka di belakang kaca depan mobil itu sama persis. Lalu saya pun menanyakan kebingungan Pak RT, yang sedari tadi bilang, "Kok bisa, Pak RT? Jadi gini Mas. Jujur nih ya, kalau misalkan ini mobil yang biasa dipakai almarhum Pak M, itu aneh Mas. Karena mobil itu ikut kebakar, udah tinggal rangka mobil aja. Jadi mana mungkin itu mobil Pak M. TP saya juga bingung, yang kebakar di rumah Pak M. Ya mobil yang sekarang ada di depan itu. Mobil yang udah Mas bayarin. Sekarang kalau Mas ditipu, mungkin si penipu megang surat. Ini TP mobilnya udah angus. Tinggal cari mobil bodong yang gak punya surat-surat, tinggal cat ulang buat no plat sesuai surat-surat yang ini. Selesai. TP ini benar, sama persis kayak mobil yang terbakar angus. Ciri dan kondisinya kayak mobil yang dulu, dan seolah gak pernah terjadi apa sama mobil ini." Dengan tegas Pak RT menjelaskan, "Adik TP, masa iya ada mobil hantu Pak RT? Pak, begini saja, kamu bawa FVC, KTP ini, terus ke showroom, cek rangka mobil, terus samakan dengan no rangka yang ada di BPKB atau STNK ini. Bila mana semua cocok, dan kalian rasa semua baik saja, kalian lanjutkan saja niat kalian. Lalu lupakan cerita dan omongan saya tadi. Anggap saja saya hanya menakut-nakuti kalian." Singkat cerita, setelah mengobrol panjang lebar,
Saya dan adik saya pun pamit pulang. Akhirnya kami pun pamit pulang. Dan hal mengejutkan pun terjadi. Dalam perjalanan pulang, saya melirik ke arah kanan, mencari rumah Pak M. Saya ingat betul, rumah yang si Bapak tunjuk sebelumnya. Rumah ini bagus dan luas, punya 2 lantai pula. Dan saat saya begitu yakin, disitulah si Bapak menunjuk salah satu rumah. Dan ternyata itu rumah Pak M. Saya begitu kaget, sampai-sampai saya spontan menginjak rem sangat dalam. Rumah yang si Bapak tunjuk itu kini berubah tidak seperti pertama saya lihat. Bagus, luas dan berlantai 2. Kini saya melihat bangunan gosong dengan rumput yang sangat rimbun di halamannya. Dan terdapat plafon lantai atas hancur tak karuan. Sontak adik saya pun berteriak, "Jalan-jalan-jalan, buruan!" Sembari menutup mukanya dengan topi. Saya pikir adik saya tidak memperhatikan rumah Pak M. Ternyata dia juga sadar apa yang dia lihat di awal kini berubah jet mengerikan. Akhirnya kami tancap gas, berdoa semoga selamat dalam perjalanan. Dalam perjalanan pulang adik saya selalu mengeluh untuk mengembalikan mobil ini saja kepada showroom. Beberapa jam perjalanan, saya melihat adik saya tertidur pulas. Mata saya pun sudah sangat berat, kantuk yang sangat berat saat itu. Lalu saya putuskan untuk berhenti di depan pom bensin. Ada warung kopi. Saya pun turun untuk memesan kopi. Mungkin kopi bisa membuat sedikit lebih terang. Sudah 2 batang saya habiskan rokok menemani kopi. Terlihat si adik turun dari mobil dan mendatangi saya. Mungkin dia terbangun karena lapar. Entah lapar yang begitu besar ditambah kantuk. Ia berjalan melewati saya dan memesan kopi. Terlihat juga ia memilah-milih roti, lalu memakannya. Selesai memesan kopi lalu ia pergi. Bahkan dia seolah tidak memperdulikan saya. Saya pun memanggilnya, bermaksud untuk ngopi dan merokok di luar saja. Ia terlihat bingung saat melihat saya. Tapi saya acuhkan saja. Sampai ia memberikan kopi kepada saya. "Itu banyak amat beli kopi." "We udah beli ini," gerutu saya.